Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, kembali kita bertemu dalam kesempatan hari ini untuk kita belajar dengan materi Komsel yang akan saya sampaikan hari ini tentang fathering. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa dari Pak Jeffrey Rahmat minggu kemarin tentang fathering, dan saya coba untuk menerjemahkan itu kepada kebutuhan kita di Komsel. Kebutuhan kita dan strategi kita di Komsel, seperti yang minggu kemarin waktu kita Komsel Gathering, saya sempat sampaikan bahwa 1 tahun ke depan ini kita masih punya 2 strategi yang sama, dan ini akan saya ulangi kembali supaya itu benar-benar menjadi derap langkah kita bersama-sama dalam kita melakukan fathering, mempraktekkan fathering dalam setiap Komsel yang ada di Rock Surabaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus 12 ayat 14. Firman Tuhan di sana dikatakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan melupakan suatu beban, merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Nah, dari ayat ini jelas bahwa Bapak itu harus menyediakan, harus menjadi sumber, ya. Bapak itu harus menjadi sumber buat anak-anaknya, bahkan buat seisi rumahnya. Dia harus menjadi sumber, artinya bahwa dalam hidupnya harus mengalir sebuah aliran-aliran kehidupan. Dari hidupnya juga mengalir sebuah jawaban dari setiap pertanyaan yang mungkin keluar dalam diri anak-anak. Nah, menjadi bapak tidak bicara tentang gender, ya. Jadi jangan merasa, kalau ibu-ibu yang mendengarkan pesan ini, jangan merasa wah ini kan untuk bapak. Enggak. Ini enggak bicara tentang gender, sehingga ini bukan berarti pelajaran tidak perlu dipelajari oleh wanita atau ibu-ibu, ya. Justru apa yang kita pelajari ini penting bagi para orang tua, ya. Dalam orang tua ada suami, ada istri, dan peran ini yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Tuhan sangat ditentukan dari bagaimana orang tua mendidik mereka dalam kehidupan mereka. Sebab itu sangat penting untuk kita belajar tentang fathering hari ini. Ini satu quote yang bagus sekali. Di sana dikatakan, kegagalan seorang ayah untuk melakukan fungsinya di rumah dengan benar akan berakibat kepada sulitnya anak-anak bisa mempunyai gambaran yang benar tentang Allah. Sulit anak-anak bisa menerima Bapa di surga ketika gambaran tentang Bapaknya yang di rumah itu gambaran yang rusak. Sebab itu kita sebagai para orang tua, kita harus memperkenalkan pribadi Kristus kepada anak-anak kita melalui kehidupan kita. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, di Komsel pun demikian. Para GKM, para sektor, para pemimpin yang ada di Komsel, ini menjadi bagian kita untuk kita memberikan keteladanan yang baik buat orang-orang yang kita pimpin, kita gembalakan. Kita harus menjadi teladan buat mereka. Setiap perkataan, setiap tingkah laku, kehidupan kita menjadi firman Tuhan yang terbuka bagi setiap mereka yang melihat kehidupan kita. Nah, menjadi bapak bicara tentang 2 hal saja. Ini yang kita bahas. Yang pertama itu tentang posisi, yang kedua tentang fungsi. Posisi itu automatically terjadi, secara otomatis terjadi waktu seorang pria menikah, ya, dan punya anak, otomatis dia jadi bapak, ya, otomatis. Atau dalam sebuah organisasi, kalau ada seseorang yang menerima tanggung jawab, diberikan tanggung jawab dari organisasi tersebut, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Ada orang-orang yang dia pimpin di bawah, automatically dia punya posisi sebagai seorang bapak untuk orang-orang yang dia pimpin. Automatically, sebuah posisi itu secara otomatis saja ketika orang menerima kepercayaan, ketika anak juga kepercayaan dari Tuhan buat kita. Yang setuju bilang amin. Anak itu kepercayaan buat orang tua. Ketika orang tua punya anak, itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Otomatis, waktu saya dikaruniai 2 anak yang sekarang ada di rumah sedang sekolah online, mereka adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami, saya dan istri saya, kami sebagai orang tua. Automatically saya jadi bapak buat mereka secara posisi. Ya, demikian juga para GKM yang ada, sektor, gembala satelit, gembala wilayah, setiap kepercayaan yang gereja ini berikan, yang organisasi ini berikan, itu akan membuat semua Anda, GKM, sektor,
gembala wilayah, termasuk saya sendiri sebagai Sel Pastor Rock Surabaya, ini automatically membuat kita ada di posisi sebagai Bapak, karena kita sedang menggembalakan jemaat yang dipercayakan. Nah, sebab itu melalui kesempatan ini saya sampaikan sekaligus untuk sebuah posisi yang jelas atau struktural yang jelas dari Komsel kita, seperti gambar yang akan ditampilkan oleh teman-teman multimedia, bahwa di atas ada saya, ada gembala wilayah yang dibantu dengan ASGS ya, asisten gembala satelit yang ada, gembala wilayah, kami bersama-sama akan memimpin atau menggembalakan atau menjadi bapak untuk para distrik pastor kepada para sektor. Nah, sektor ini yang ya secara personal saya mengadakan pertemuan dengan mereka setiap 3 bulan sekali. Kita akan ketemu, kita akan bahas banyak hal, dan ada kontak-kontak secara personal juga. Ini saya akan banyak masuk di sektor. Supaya apa? Semua proses untuk komunikasi, proses untuk fathering, proses untuk segala proses akan berjalan melalui sektor. Sebab itu sektor juga akan menggembalakan atau memimpin ya, di bawahnya ada Kingdom Community Pastor atau GKM. Para GKM akan digembalakan atau dibapai atau ada proses fathering dari sektor kepada GKM. Nah, GKM kalau jemaatnya banyak, misalnya ada komsel yang isinya lebih dari 20 orang, ada komsel yang isinya lebih dari cukup banyak untuk bisa digembalakan atau ada proses fathering dari seorang GKM. Maka GKM perlu dibantu oleh fasilitator komsal. Target kita ke depan adalah semuanya terkomsalkan. Semua jemaat terkomsalkan. Komsal itu sarana untuk kita membuat komsel itu menjadi pemuritan. Karena kalau komsel terlalu banyak untuk dilakukan pemuritan. Nah, pemuritan ini bentuk fatheringnya kita kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Sebab itu GKM boleh memilih fasilitator di komselnya mereka. Ada berapa orang yang bisa dipercaya oleh para GKM. Nah, dari fasilitator ini yang langsung akan menggembalakan setiap jemaat. Nah, ini struktural yang ada. Ya, mulai dari sel pastor, ASGS, dan area pastor, ya gembala wilayah akan membapai atau fathering kepada sektor, ya. Lalu sektor akan membapai para GKM, GKM akan membapai para fasilitator komsel akan langsung kepada jemaat komsel. Nah, jemaat komsel bukan berarti saya lepas tanggung jawab, enggak. Fathering tetap ada di sana. Yaitu apa? Setiap jemaat akan menggembalakan atau membapai keluarga mereka masing-masing. Amin. Dan waktu keluarga kuat, makanya strateginya nanti untuk kita bisa berfungsi salah satunya adalah mesbah keluarga. Enggak. Setiap kita harus melakukan itu, mesbah keluarga dalam kehidupan kita. Nah, saya balik dulu ke posisi. Ini semua hierarki yang kita harus kenal, kita harus ketahui bahwa Bapak saya siapa. Kalau Anda GKM, cari sektor saudara. Kalau saudara sektor, cari gembala wilayah saudara. Atau saudara bisa cari saya juga atau ASGS yang akan bantu untuk kami semuanya bisa bersama-sama bersinergi untuk kita akan menggembalakan setiap sektor yang ada. Nah, dari semuanya ini GKM punya fasilitator untuk akhirnya jemaat akan tergembalakan. Dan dari fasilitator-fasilitator inilah diharapkan ada komsal yang terjadi. Jemaat dengan fasilitator masing-masing, satu komsal. Fasilitator dengan GKM masing-masing, satu komsal. GKM dengan sektor masing-masing, satu komsal sendiri. Nah, setiap kita akhirnya berjalan dengan siap struktural. Saya percaya ini memang tidak mudah, tapi ini perlu dimulai. Ada banyak di antara kita berpikir, ini tidak gampang Pak, tidak gampang, tapi tidak mulai-mulai. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Karena setiap hal yang sama yang kita lakukan dengan kita berharap hasil yang berbeda, ya kita nggak akan dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu di Komsel, mari kita bangun. Secara posisi sudah jelas. Kita dapat kepercayaan, ya. Minggu kemarin di Komsel Gathering, kita sudah bersama-sama didoakan oleh Pak Daniel, ya, sebagai Gembala Surabaya untuk kita mulai melakukan tugas kita. Sebab itu hari ini, di minggu ini, saya belajar bahwa mari kita belajar tentang posisi, tentang fungsi kita untuk kita berfungsi maksimal dalam fathering. Nah, posisi. Yang kedua adalah tentang fungsi. Fungsi tidak otomatis.
Fungsi itu merupakan sebuah pilihan dari setiap pribadi yang harus dikembangkan. Itu fungsi. Setelah mengerti posisi, kita belajar selanjutnya tentang hal yang lebih penting, yaitu tentang fungsi dalam fathering. Ya, ayat bacaan kita hari ini tadi di 2 Korintus 12 ayat 14, di sana jelas dikatakan bahwa fungsi seorang bapak sebagai pelindung serta penyedia kebutuhan anak-anaknya. Tetapi ketika anak-anak sudah mulai bertumbuh, bisa berdiri, bisa berbicara, bahkan bisa mulai bertanggung jawab, maka fungsi seorang ayah ditambahkan, nggak cuma sekedar penyedia, nggak cuma sekedar pelindung, tapi seorang ayah juga harus berfungsi sebagai pendidik supaya anak-anak nggak dimanjakan. Karena pertumbuhan seorang anak yang dimanjakan, percayalah, nggak sehat. Kita rindu anak-anak kita bertumbuh, kita rindu jemaat yang Tuhan percayakan bertumbuh dengan sehat. Sebab itu, setelah penyedia, setelah kita mulai jadi pelindung buat anak-anak kita, buat jemaat yang Tuhan percayakan, mari kita belajar menjadi seorang pendidik kepada mereka semua. Dimulai dari mana? Dimulai dari setiap kita. Sebab itu, strategi yang kita lakukan ada 2, yaitu devotional life dan family devotion. 2 langkah ini saja, 2 strategi ini saja yang kita kembangkan 1 tahun ke depan. Pandemi belum selesai, tapi bukan berarti pergerakan Komsel selesai. No, kita sedang terus bergerak. Nah, pergerakan yang kita lakukan adalah 2 hal ini, devotional life dan family devotion. Devotional life itu apa? Devotional life adalah saat teduh kita pribadi. Sebagai GKM, sebagai sektor, mari kita punya kehidupan secara pribadi dengan kita suka baca firman Tuhan. Ya, setiap hari kita baca firman Tuhan, itu makanan rohani kita. Nah, waktu kita baca firman Tuhan, kita belajar, ya diketik 1 paragraf, 1-2 kalimat, bukan hal yang susah. Karena waktu kita baca firman Tuhan, pasti kita dapat sesuatu yang baru. Nah, ketikan itu yang kita mulai share kepada mereka yang kita gembalakan. Aku dapat ini nih, aku dapat sesuatu nih. Ya, bukan hal yang susah sebenarnya kalau kita mau lakukan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mulai ngerasa ini hal yang susah, itu mungkin karena belum dicoba, belum dilakukan. Karena kehidupan kita sehari-hari sudah kehidupan yang baca firman Tuhan, seharusnya sebagai sektor, sebagai GKM, mari kita lakukan itu. Kita bagikan apa yang kita dapat kepada orang-orang Tuhan percayakan untuk menjadi orang-orang yang kita bina, kita bimbing, kita gembalakan, kita bagikan sesuatu. Dan dari sana kita bisa feedback, tanya kembali, dapat apa dari situ? Akhirnya muncullah sebuah percakapan. Ya, yang itu bisa natural saja, nggak usah terlalu dipaksakan. Kamu dapat apa nih? Ayo, kamu mesti dapat sesuatu. Enggak. Jangan terpaksa, kita natural aja. Devotional life kita bangun, ya kita bagikan, kita minta feedback dan sebagainya. Yang kedua adalah family devotion, di mana seorang bapak harus memimpin keluarganya untuk datang menyembah Tuhan. Ini hal yang penting. Ini adalah cara terbaik untuk orang tua menjadi teladan bagaimana menyembah Tuhan. Ini cara yang baik untuk orang tua menjadi teladan bagaimana baca firman Tuhan, bagaimana meneliti firman Tuhan. Dan melalui itu semua anak-anak belajar tentang sikap hati menyembah Tuhan, bagaimana membaca firman Tuhan, bagaimana berdoa itu bagaimana. Jadi segala sesuatu yang anak-anak harus ketahui tentang kerohanian, tentang nilai-nilai kerajaan, itu harus berasal dari mana? Orang tua. Dari mana? Bapaknya. Dari mana? Orang tuanya. Bukan yang lain. Ya, ada orang menyalahkan Rocky, pelayanan anak. Kok anakku seperti ini? Di Rocky cuma berapa jam seminggu. Anak kita setiap hari bersama-sama dengan kita para orang tua. Sebab itu, mari kita mulai bangun. Mari saya encourage saudara untuk kita punya derap langkah yang sama, devotional life dan family devotion. Ini yang harus menjadi derap langkah kita untuk kita mulai bangun Komsel, bangun fathering di dalam Komsel yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita punya derap yang sama, jangan sibuk memberikan koreksi buat anak-anak kita atas kesalahan mereka. Tetapi mari bangun keteladanan melalui kehidupan kita. Jangan cuma mengkoreksi, tapi bangun keteladanan. Kadang kita juga perlu tega, ya. Kita perlu tega dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendisiplin anak-anak kita, sehingga ke depan kita bisa menuai rasa bangga
dalam kehidupan anak-anak kita. Kebanggaan seorang bapak selalu adalah kehidupan anak-anaknya. Sebab itu mari bangun mulai hari ini. Di keluarga kalau kita punya anak-anak masih kecil, ini waktu terbaik untuk mulai bangun itu. Di Komsel kita punya jemaat yang Tuhan percayakan, ini waktu yang terbaik untuk kita bangun hubungan dengan mereka. Lebih dekat, lebih erat. Dan saya percaya ketika kita mulai untuk melangkah, Tuhan juga mulai kerjakan sesuatu dalam Komsel kita masing-masing. Amin. Kita berdoa, Tuhan ucap syukur. Biar fathering ini boleh menjadi pesan yang kuat buat setiap kami, jemaat, fasilitator, GKM, sektor Tuhan, bahkan setiap kami yang mendengarkan pesan ini, biar kami terlibat Tuhan dalam fathering. Dan kami percaya ketika kami memuridkan, kami terlibat dalam pemuritan Tuhan melalui fathering di dalam Komsel. Kami percaya Engkau campur tangan membawa setiap hal yang kami kerjakan maksimal Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap sektor, berkati setiap GKM, berkati setiap fasilitator, bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pesan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.